Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara membuka Alkitabnya di dalam Rut, kitab Rut, pasal 1. Kita tidak akan baca semua pasal 1, tapi saya akan bahas satu pasal ini keseluruhan, karena ini dalam sebuah narasi, jadi dia harus dari awal sampai akhir, baru saudara bisa memahaminya. Tapi saya akan mengambil 2 ayat saja untuk kita baca, mengantar saudara kepada firman Tuhan malam hari ini, ya. Baik, di dalam kitab Rut pasal 1 saya baca ayat 13 dan ayat 20 saja. Saudara boleh mengikutinya dari Alkitab saudara. Buat saudara yang ada di ruangan ini dan juga Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah bersama keluarga, silahkan buka Alkitabnya, atau entah saudara ada di mana, saudara sedang mengikuti ibadah ini, itu memungkinkan hari ini terjadi, ya. Puji Tuhan, dan ibadah kita ini live, jadi kita bareng-bareng nih ibadah. Saudara langsung mendengarkan firman Tuhan, tidak lewat recording, saudara langsung mendengarkan malam hari ini. Saya baca 2 ayat ini, ayat 13 dan 20. Demikian firman Tuhan. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terhacung terhadap aku? Kalimat ini adalah ungkapan kata-kata yang diucapkan oleh Naomi kepada kedua menantunya, ya. Kedua menantunya yang saudara-saudara, nanti kita lihat narasinya, ya. Ini ucapan ibu mertua kepada dua menantunya, ya. Ayat yang ke-20. Tapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ini kalimat yang diucapkan oleh Naomi kepada bangsanya, kepada komunitasnya ketika dia kembali ke Bethlehem Yehuda, ya. Jadi yang pertama itu kalimat Naomi kepada kedua menantunya, ya. Tapi yang terakhir ya ayat 20 itu kalimat Naomi menjawab, ya, kepada komunitasnya, kaumnya, ya, kepada sukunya, kepada kaumnya yang besar di Bethlehem Yehuda. Ayat yang kita baca terakhir ayat 20. Puji Tuhan, malam hari ini saya akan bicara tentang ganti yang pahit jadi manis. Ini tema firman Tuhan, ganti yang pahit jadi manis, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedua ayat tersebut adalah ungkapan rasa pahit yang dialami oleh seseorang yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Nah, beberapa waktu yang lalu saya juga berkhotbah, kita belajar tentang Hana, istri dari Elkana, di mana penderitaan yang dia alami karena dia mandul dan dia diejek, kemudian dicemooh dan seterusnya, direndahkan, dan kemudian dia datang di hadapan Tuhan dengan rasa hati yang pahit. Nah, kepahitan yang dirasa oleh Hana berkaitan dengan perilaku orang lain terhadap dia. Itu Hana pada 1 Samuel. Tapi di kitab Rut yang saudara dan saya baca, ini kepahitan yang dialami oleh seseorang bukan karena disebabkan oleh orang lain mendatangkan kesusahan, kesengsaraan, cemooh atas dirinya. Tetapi ini lebih didatangkan oleh satu keadaan yang dialami oleh seseorang di dalam masa perjalanan hidupnya. Jadi rupa-rupanya kepahitan itu, kepahitan hidup, ya, itu bisa ditimbulkan oleh orang lain, tapi rupa-rupanya bisa muncul oleh karena seseorang menanggapi keadaan yang dialami
yang dia hadapi di dalam perjalanan hidupnya. Bukan karena orang lain, tapi memang keadaan itu terjadi. Dan itu menimbulkan kepahitan di dalam dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepahitan itu diartikan dengan ya rasa pahit. Suasana menunjukkan suasana keadaan batin seseorang, menunjukkan, menggambarkan kesukaran, menunjukkan kesusahan yang dialami oleh seseorang. Keadaan yang sesungguhnya dia tidak sukai, keadaan yang memberikan tekanan buat pikirannya, buat jiwanya, ya. Dan kadang keadaan kepahitan ini menimbulkan rasa sinis. Jadi rasa sinis itu menganggap keadaan ini mungkin ya memang begitu jeleknya, begitu buruknya dan mungkin tidak akan berubah. Dan kadang bisa muncul rasa tidak suka pada keadaan tersebut. Itu ketika seseorang mengalami kepahitan di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kepahitan rupa-rupanya bisa disebabkan oleh orang lain melakukan sesuatu ke dalam hidup seseorang, atau dia menanggapi keadaan tertentu yang dia alami bukan karena orang lain, tapi keadaan di dalam hidup yang dia jalani, akhirnya dia tanggapi kemudian memunculkan kepahitan di dalam dirinya. Jadi dua-duanya bisa terjadi disebabkan karena hal-hal demikian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apa sebenarnya yang terjadi kepada orang-orang tokoh-tokoh yang kita baca di pasal 1 kitab Rut ini. Naomi mengungkapkan itu karena dia mengalaminya. Dia mengalami kepahitan itu. Pertama bahwa dia harus meninggalkan kampung halamannya, Bethlehem Yehuda, pergi ke daerah lain, pergi ke bangsa yang lain, kemudian pergi meninggalkan yang dia sudah bangun keadaan hidupnya, ekonominya, pekerjaannya, dan harus tinggalkan daerah itu, yaitu Bethlehem Yehuda. Dan saudara tahu Bethlehem itu artinya rumah roti, ya. Dan rumah roti, di rumah roti tempat dia tinggal, dia kehabisan roti sebagai bahan pangan. Terjadi kelaparan di daerahnya. Terjadi krisis ekonomi yang begitu luar biasa, krisis yang merembet ke keuangan yang luar biasa, merembet ke pekerjaannya, lalu dia, suaminya, kedua anak laki-lakinya harus pergi meninggalkan Bethlehem, tanah kelahirannya, dan pergi ke tanah yang lain, ke tempat yang ke bangsa lain yang baru. Itu krisis yang mereka alami, kelaparan, ekonomi, kesusahan berkaitan dengan hal tersebut. Yang kedua, paling tidak kita tahu apa sih yang menimbulkan kepahitan di dalam diri seseorang, yaitu Naomi dalam hal ini. Adalah saudara-saudara, yang dialami adalah dia harus mengungsi, ya. Dia harus mengungsi ke tempat lain. Namanya mengungsi itu tidak enak, tidak nyaman, ya. Saudara-saudara, ini suasana yang pasti tidak menyenangkan, suasana yang tidak disukai, ada di satu tempat yang baru. Tapi bayangkan harus mengungsi sekeluarga, dia, suaminya, dan kedua anaknya mengungsi, saudara-saudara. Yang berikut adalah, saya pikir ini yang paling rumit juga, tidak kalah rumitnya, kehilangan orang-orang yang dia cintai. Jadi suaminya mati. Jadi ketika mengungsi sudah mengalami kelaparan, pindah maksudnya mencari perekonomian yang lebih baik. Kemudian di tempat yang baru, akhirnya suaminya mati, suami dipanggil Tuhan. Dan kemudian kedua anak laki-lakinya juga dipanggil Tuhan. Meninggal juga. Saudara, ini menjadi peristiwa yang menimbulkan kepahitan di dalam diri Naomi. Di dalam hidupnya, dan ada yang lain. Setelah kehilangan orang-orang yang dicintai, tidak hanya suami, tidak hanya kedua anak laki-lakinya, tapi dia harus menjadi single parent, jadi seorang istri yang menghidupi dirinya sendiri, berjuang bagi dirinya sendiri. Saudara-saudara, suasana keadaan hidup yang seperti ini menimbulkan kepahitan, dan itu diucapkan di 2 ayat itu tadi yang kita baca di bagian pertama. Saudara-saudara, rupa-rupanya ada banyak peristiwa dalam hidup ini yang saudara saya bisa alami, kita semua bisa alami,
peristiwa yang mungkin tidak pernah sudah bayangkan tapi terjadi, lalu engkau mengalami itu dan peristiwa-peristiwa tersebut bisa menimbulkan kepahitan. Rasa pahit. Hidup itu terasa tidak enak lagi, saudara-saudara. Orang-orang yang mengalami kepahitan, itu daya juangnya menurun. Kemudian arah hidupnya mulai menjadi tidak terarah, ya, dia kehilangan arah hidupnya. Tidak hanya itu, potensi terbaiknya mulai hilang. Orang-orang yang mengalami kepahitan, dia seringkali akan marah dalam dirinya dan itu tak terungkapkan. Orang yang mengalami kepahitan seringkali akan mengalami kecenderungan dia tidak bisa dekat dengan orang dan memahami orang lain, kata dia takut bahwa orang itu akan menyakiti dirinya kembali. Orang yang mengalami kepahitan di dalam hidupnya merasa hidup ini begitu pendek, ya, dia tidak bisa melihat harapan di depannya lagi. Orang yang kepahitan, orang-orang akan mengungkapkan bahwa hidup ini ternyata tidak lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setidaknya ada dua kata yang berbeda yang dipakai di ayat 13 dan ke-20 ini. Kata kepahitan itu dipakai dalam ungkapan yang sedikit berbeda. Di ayat 13 ditunjukkan oleh seorang Naomi kepada kedua menantunya. Nah, menantunya juga pasti mengalami kesusahan dan penderitaan. Masa-masa di mana mereka harus hidup sendiri karena suami mereka yang baru menikahi dan dipanggil oleh Tuhan. Tapi Naomi berkata, penderitaanmu tidak melebihi apa yang kualami. Kamu kehilangan anak, aku kehilangan tempat kelahiranku, aku kehilangan pekerjaanku, aku kehilangan suami, aku kehilangan kedua anakku. Oleh karena itu sekarang pulanglah engkau. Disuruh pulang menantunya, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, ungkapan kepahitan itu di ayat 20 ketika Naomi akhirnya pulang ke kampungnya, ke kampung halamannya. Lalu orang-orang mengatakan, "Hei, itu Naomi, dia sudah pulang." Naomi katakan, "Jangan sebut lagi aku Naomi, sebut namaku Mara." Sudah tahu, Mara ini adalah sebuah tempat di mana di sana bangsa Israel pergi keluar dari tanah Mesir, menyeberangi laut Teberau, dan kemudian mereka berjalan ke padang gurun, tidak ada air yang baik, adanya air yang pahit, tapi oleh kuasa Tuhan diubah menjadi manis. Jangan sebutkan aku Naomi lagi, tapi Mara, karena yang maha kuasa membuat banyak yang pahit atas hidupku. Nah, kata pahit yang kedua, yang pertama ayat 13 dalam satu terjemahan Alkitab mengatakan banyak yang pahit, lebih banyak. Tapi yang ayat 20 mengatakan sangat banyak. Saudara-saudara, jadi ketika seseorang mengalami kepahitan, maka ternyata kalau salah ditanggapi, kalau salah kelola, maka itu bisa merusak hidupnya. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika engkau mengalami satu peristiwa mungkin di dalam hidupmu, ada satu keadaan di dalam hidupmu, mungkin itu bukan karena orang lain, tapi memang keadaan yang kau alami dari berbagai sisi hidup saudara. Hidup kita ini kan kompleks. Nah, dari berbagai macam tetek bengeknya itu, kau komplekskannya itu, kemudian mendatangkan hal-hal yang sudah tidak senangi mungkin, kesusahan, mendatangkan penderitaan, dan sudah mengalami satu peristiwa dalam hidup saudara. Saudara-saudara, apa yang perlu kita buat adalah engkau harus paham betul, harus engkau mampu mengelola keadaan itu dengan baik, supaya kalaupun situasi itu sesungguhnya bisa mendatangkan kepahitan atas hidupmu, tapi di dalam diri saudara dan saya, sejak engkau diciptakan oleh Allah dan engkau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dalam dirimu ada kuasa Tuhan yang akan memampukan saudara mengubah yang pahit dalam hidup saudara, dalam peristiwa hidup saudara, dalam pengalaman hidup saudara menjadi manis. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kembali melihat dalam kitab Kejadian.
Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata, berkuasalah atas apa yang kuciptakan. Taklukkanlah itu. Itu firman Tuhan. Dan kemudian di pasal 2 firman Tuhan berkata, tidak hanya engkau taklukkan, tidak engkau berkuasa atasnya, tapi aku beri kemampuan untuk engkau mengelola apa yang kuciptakan. Itu tidak hanya janji Tuhan loh. Itu kemampuan Tuhan kasih di dalam diri saudara. Karena Tuhan tahu dalam perjalanan hidupmu, mungkin akan ada kepahitan yang mungkin tidak didatangkan oleh manusia sesamamu. Tapi mungkin ada 1, 2, 3 peristiwa yang bisa saja mendatangkan kepahitan di dalam hidupmu. Kalau sekiranya itu datang, Tuhan sudah tahu jauh hari sebelumnya. Bukan dia tidak menolongmu dalam seketika, tapi saudara harus tahu dari mulanya engkau ada di dalam dunia ini. Dan ketika kau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, di dalam diri saudara diberi kemampuan untuk tidak hanya mengelola pekerjaan saudara dengan baik, tidak hanya mengelola keluarga saudara dengan baik, tapi engkau diberi kuasa dan kemampuan oleh Allah untuk mampu mengelola kepahitan di dalam hidupmu, mengubahnya menjadi manis, saudara-saudara. Semua saudara dan saya bisa mengalami peristiwa yang bikin hidup kita pahit. Tapi apakah itu akan jadi manis atau pahit, bergantung pada saudara dan saya. Saya tahu Tuhan menyertai engkau. Itu janjinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kau perlu lakukan supaya ketika engkau diperhadapkan pada keadaan yang bisa membuat hidupmu pahit dan engkau ubah menjadi manis, ya. Kau harus berdamai dengan keadaan itu. Engkau berdamai dengan dirimu sendiri. Kadang ketika seseorang mengalami kepahitan dia tidak suka. Kau harus berdamai. Rasa tidak suka itu muncul di dalam dirimu karena diri saudara karena meresponi keadaan itu. Kalau engkau tidak menyukai keadaan itu, engkau harus damai dengan dia. Nah, ini kita sudah bahas berkaitan dengan Hana, merangkul kenyataan. Jadi saya tidak dalami itu ya. Nah, saya mau bahas yang kedua. Mari kita lihat. Pastikan di dalam dirimu engkau tahu Tuhan kasih kemampuan untuk mengelola keadaan sepahit apapun itu. Dan Tuhan tidak tinggalkan saudara. Tapi Tuhan yang pertama lakukan adalah memberi kemampuan, memberi kuasa kepada saudara untuk mampu mengelola yang kira-kira akan mendatangkan pahit atas hidupmu, peristiwa-peristiwa hidupmu, dan kemampuanmu mengelola itu mengubahnya menjadi manis, saudara. Saudara-saudara, kita perhatikan beberapa ayat. Maka berangkatlah ia, ayat 7 sampai 9a. Maka berangkatlah ia, ini Naomi, dari tempat tinggalnya itu, dari tanah Moab, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Saudara-saudara, Naomi pulang. Tidak dalam larut dalam kepahitan, tapi dia berusaha memunculkan sesuatu, apa yang bisa saya lakukan. Dia tidak tinggal lagi di tanah Moab karena dia tahu itu bukan tanah asalnya. Itu bukan bangsanya, dia memilih untuk pulang. Tapi pilihan untuk pulang ke tanah asalnya ketika dia mendengar bahwa Bethlehem orang-orang sudah panen, Tuhan sudah berkati tanahnya. Dia tidak lagi tinggal di tanah Moab, tapi dia pulang ke Bethlehem, ke tempat asalnya. Pilihan untuk pulang adalah pilihan seseorang untuk menunjukkan bagi dirinya sendiri, saya mampu untuk melewati peristiwa yang sukar ini.
Saya bisa melewatinya, saya akan kembali ke sana. Di sana ada kelimpahan, di sana Tuhan memberkati tanahnya. 10 tahun mereka lama tinggal di Moab. Dan Naomi kehilangan semuanya. Tapi dia memutuskan untuk pulang. Mungkin ini salah satu bagian untuk menghibur diri juga ya. Supaya tidak di keadaan itu, dia coba pulang. Tapi pilihan pulang adalah pilihan yang memberikan gambaran buat saudara dan saya malam hari ini. Betapa penting ketika kita, saya, saudara, kita semua diperhadapkan pada satu keadaan yang kira-kira akan membuat keadaan saudara pahit. Hati saudara, jiwa mental saudara pahit. Betapa penting untuk menyadari pada saat yang sama bahwa di dalam diri saudara engkau mampu. Tuhan kasih kuasa, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kemampuan mengelola keadaan itu. Engkau harus membuat sebuah langkah, tunjukkan kepada dirimu sendiri yang pertama, katakan kepada diri sendiri, aku mampu melewatinya. Aku mungkin berada pada titik yang paling bawah hari ini, tapi aku mampu untuk naik, berada di titik yang paling aku bisa maksimal. Engkau harus lakukan. Itu pengembangan diri namanya. Mengembangkan diri melampaui kelemahan. Mengembangkan diri melampaui masalah. Mengembangkan kemampuan melampaui situasi yang sulit. Mengembangkan kemampuan saudara melewati keadaan yang sukar. Nah, Tuhan sudah kasih dari mulanya. Saudara ada dalam dunia ini. Karena Tuhan tahu dunia ini bukan tempat yang nyaman. Dunia ini dunia yang fana. Penuh dengan kesusahan. Penuh dengan penderitaan. Karena semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah berdosa. Iblis bekerja di dalam dunia ini untuk merusakkan semua tatanan yang baik yang diciptakan oleh Allah. Saudara dan saya ada di dalamnya. Saudara bisa mengalami peristiwa-peristiwa yang sulit, yang sukar. Tapi jauh lebih baik untuk engkau tahu malam hari ini. Saudara, saya kita semua paham. Di dalam diri saudara, engkau harus tumbuhkan keyakinan, tumbuhkan kemampuan. Aku bisa melewati ini. Aku bisa mengelola ini. Aku bisa mengatasinya. Karena Tuhan beri kemampuan di atas hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kau butuh langkah iman di dalamnya. Jadi iman itu dia mampu memahami realita hidup yang sangat sulit sekalipun. Imanmu kepada Kristus, imanmu kepada Yesus ya. Imanmu yang sungguh-sungguh akan membawa saudara mampu melewati berbagai macam peristiwa yang akan memahitkan keadaan hidupmu sekalipun. Saudara-saudara, iman saudara selalu melihat pada kehidupan di dalam Kristus. Dia tidak melihat pada kegagalan. Dia tidak melihat pada kesusahan yang datang dalam hidup sementara. Pada pergumulan, pada keadaan yang sukar, iman selalu melihat kehidupan yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pasal yang kedua ayat 11, Boas menjawab, ini jawaban Boas kepada Rut. Saudara boleh baca, karena tidak cukup waktu kita membaca pasal 1, pasal yang sampai pasal yang keempat, kitab Rut, saudara-saudara. Tapi saya sarankan saudara membacanya, saudara tahu narasi keseluruhannya. Boas menjawab, Boas ini akhirnya menjadi suami Rut, ya, suami Rut, menantu Naomi, ya. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Kalimat ini, saudara dengar baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Kalimat ini, ya, kalimat saya yang baca terakhir. Engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Kalau saudara membaca perjalanan Abraham keluar dari tanah kelahirannya menuju tanah perjanjian, kalimat yang seperti ini yang Allah ucapkan kepada Abraham.
Kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan peragaan iman dari seseorang ketika dia benar-benar meninggalkan semuanya, meninggalkan apa yang dia alami, lalu dia melihat kepada janji Tuhan, dan itu adalah langkah iman. Kalimat yang sama muncul di sini, saudara-saudara. Jadi iman itu selalu melihat kepada janji Tuhan, tidak hanya melihat kepada janji Tuhan, dia selalu melihat ada sebuah kehidupan yang baru di balik setiap peristiwa yang sulit sekalipun, yang akan memahitkan hidupnya sekalipun saat ini, dan iman itu mendorong seseorang untuk terus maju. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman saudara harus dilabuhkan di tempat yang benar. Berlabuhnya adalah pada kebangkitan Kristus dari mati. Haleluya. Artinya iman saudara, iman yang harus percaya bahwa Yesus telah mati dan Yesus telah bangkit dari kematian. Seperti yang 1 Korintus pasal 15 katakan, ayat 17 dan 19. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara-saudara, penderitaan, kesusahan, pergumulan, hal-hal yang bisa menimbulkan kepahitan, itu penanda bahwa saudara saya adalah makhluk yang fana. Dunia tempat saudara yang berada, sesenang apapun, sebahagia apapun, sebanyak apapun berkat yang saudara dapat, sesusah apapun pergumulan yang saudara alami, apa yang ditunjukkan adalah menunjukkan keadaan itu semua tidak sempurna. Oleh karena itu dibutuhkan iman saudara kepada Kristus. Iman saudara harus berlabuh kepada kebenaran. Yesus telah bangkit dari kematian. Itu menunjukkan bahwa engkau percaya bukan kepada Allah yang mati, tapi kepada Allah yang bangkit dari kematian, Allah yang hidup, saudara-saudara. Dan iman itu selalu melihat kehidupan yang baru. Selalu melihat hal-hal yang baru di tengah-tengah hal-hal yang akan memahitkan hidupnya sekalipun. Jadi kalau engkau ingin mengubah apa yang kiranya bisa mendatangkan yang pahit dalam hidup saudara menjadi manis, maka engkau harus labuhkan imanmu, percayamu ke tempat yang benar, yaitu kepada Kristus yang telah bangkit dari kematian. Kristus yang hidup. Saudara-saudara, hidup dengan iman, hidup mengembangkan diri, melampaui semua pergumulan, melampaui semua kesukaran, tidak menyerah pada keadaan itu, tidak ingin jatuh ke dalam keadaan kepahitan hati, adalah pilihan hidup yang baik, pilihan langkah iman yang baik. Karena pada akhirnya ketika engkau memilih jalan ini, engkau berusaha katakan, sepahit apapun yang sedang kualami, aku mampu mengubahnya menjadi manis. Saudara, itu yang akan terjadi. Kalau sudah baca di pasal yang terakhir, happy ending, ya, berakhir dengan bahagia, ya. Naomi mendapatkan seorang menantu yang diberkati oleh Tuhan. Iman dan pengharapannya menghantarkan dia melihat kehidupan yang baru yang tak pernah dibayangkannya sebelumnya. Tidak hanya itu, sudah mau tahu bahwa Ruth akhirnya menikah dengan Boas. Boas itu melahirkan, ya, melahirkan keturunan Obed namanya, dan kemudian Obed melahirkan Isai, Isai melahirkan Daud. Saudara tahu siapa Daud? Dari Daud melahirkan keturunan raja-raja, para pemimpin, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu akhir hidup, penghujung hidup, perjalanan hidup yang dijalani orang-orang yang tahu dia menghadapi keadaan ini bisa menimbulkan kepahitan dalam hidupnya, tapi mereka berjuang, mereka percaya ada kemampuan yang Allah berikan dalam diri mereka, mengubah keadaan itu menjadi baik, mengubah keadaan yang pahit menjadi manis, dan mereka berjalan dengan iman yang dilabuhkan di tempat yang benar kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat yang telah bangkit dari kematian. Iman yang demikian akan mengantarkan hidup saudara tidak pada kepahitan
kepahitan, tidak pada keadaan yang terpuruk, tidak keadaan di mana engkau menjadi lemah, tapi membawa kemenangan, membawa kehidupan yang baru atas hidup saudara, membawa kebahagiaan atas hidup saudara, kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita latih hidup kita. Hari-hari ini ada keadaan, banyak keadaan seperti tidak ada kepastian. Keadaan yang bisa bikin susah, bikin menderita, bisa menimbulkan rasa pahit juga. Menimbulkan kekecewaan mungkin dalam diri, bukan karena orang lain, tapi karena keadaan. Kalau tidak mampu orang bisa stres dalam, kalau sudah stres dalam bisa depresi. Kalau sudah depresi lanjut sudah pada level berikut. Jangan, kita anak-anak Tuhan, kau diberi kemampuan, kita semua oleh Allah daripada mulanya untuk engkau mampu mengelola semua keadaan tersebut dan engkau menang atasnya. Mengubah yang pahit menjadi yang manis. Melangkahlah dengan iman, taruh imanmu, labuhkan di tempat yang benar kepada Yesus yang telah bangkit dari kematian, Yesus yang hidup. Haleluya. Jadi ketika engkau melangkah dengan iman, engkau tidak sendirian, ada Yesus di sampingmu. Haleluya, Yesus beserta saudara. Oleh karena itu jangan satu orang pun di antara saudara ada dalam keadaan kepahitan. Kau rasa hidupmu terus ada dalam penderitaan. Kau merasa hari-hari hidupmu terus ada dalam kesusahan. Kau rasa hidupmu terus menimbulkan tekanan batin, tekanan jiwa, tekanan mental mungkin saudara-saudara. Atau keadaan yang kau alami seperti tidak ada yang baik. Atau keadaan yang sedang diperhadapkan kepada saudara menimbulkan, kau katakan aku tidak mau menghadapi keadaan kenyataan ini. Saudara-saudara, saya mau katakan malam hari ini, engkau diberi kemampuan oleh Tuhan. Dan mulailah melangkah dengan iman. Haleluya. Mari kita akan berdoa.